Oh, oke, itu. Terus terapi definitif apendik tadi sudah ya, operasi. Gitu. Kalau yang terapi bukan definitif berarti antibiotik. Ya, Kak, ini bukan definitif berarti jawabannya antibiotik. Ya, terapi awal atau apa itu antibiotik dulu. Ya. Terus nyeri ulu hati pindah kanan bawah kehamilan positif tidak menstruasi. Nah, ini adalah dia nyeri ulu hati pindah ke bawah. Berarti kan dia khasnya apendisitis ya. Cuman ternyata pada tes kehamilan dia positif. Ya, tes kehamilan positif dan tidak menstruasi. Nah, ini adalah KIT. Jadi DD-nya apendisitis kalau pada perempuan, ya itu wajib kita cek dia itu tes kehamilan dulu. Ya, karena perempuan kan uterusnya kan ada di kanan kiri ya. Itu tubalnya di kanan kiri. Makanya DD-nya perempuan itu lebih banyak. Kalau laki-laki itu cuman apendisitis sama batu ureter biasanya. Ya, kalau ureter kan nyerinya kolik ya kan, tapi gejalanya khasnya batu ureter adalah nyeri yang menjalar dari belakang sampai ke depan. Ya, biasanya jalannya sampai ke selangkangan atau bahkan sampai ke penis. Ya, tergantung dari letak obstruksinya. Nah, itu kalau laki-laki biasanya cuma dua itu toh. Tapi kalau perempuan karena di situ tempatnya uterus, ya kan? Nah, itu bisa KET, bisa salpingitis. Salpingitis itu peradangan pada tuba falopii. Tubanya peradangan pada tuba falopi atau abses. Abses berarti ada nanahnya ya. Nah, nanah atau abses tuba falopi biasanya. Gitu. Nah, bedanya adalah kalau KET ya kan pasti kehamilannya dia positif. Ya, KET itu merupakan salah satu kegawat daruratan, ya kan? Usianya itu adalah pada trimester pertama biasanya. Terjadi pada kurang dari 20 minggu, kehamilan kurang dari 20 minggu. Dan nyerinya itu pasti akan nyeri hebat. Gitu ya. Nah, kalau dia kehamilannya negatif, ya kan, pindah ke kanan bawah. Nah, itu kemungkinannya dua ya, berarti apendisitis atau salpingitis itu tadi. Ya, kita perlu pemeriksaan lebih lanjut biasanya. Itu DD-nya kalau mama perempuan. Ya, karena berhubung ini tes kehamilannya positif dan tidak menstruasi ya, berarti kemungkinan KIT ya. PID ini, nah PID itu sama kayak golongannya kayak salpingitis itu, jabarannya itu. Ya, pelvic inflammatory disease. Ada peradangan pada pelviknya. Ya, pelvisnya. Jadi ngarahnya ke sana. PID itu kayak salpingitis dan teman-teman. Ya, gitu. Makanya jawabannya dia KIT ya. Maksudnya dia pasiennya hamil. Gitu. Ya, mana? Yang soal nomor 2. Soal nomor 45 dah. 12 mana 12? Iya, 12 itu Mas. 12 di situ Mas. Oh, seorang wanita bisa 22 tahun dan keluar nyeri ulu hati terbakar terutama pada malam hari, menjalar ke punggung atau bahu. Pasien masa mual muntah, tidak nafsu makan, buang air besar berwarna hitam. Sebelumnya pasien sering minum apa ini? Asam mefenamat. Oh, kalau ini beda, Di. Ya, sebutkan kemungkinan diagnosis yang paling tepat. Nah, kalau yang paling tepat kalau ini berarti ulkus peptikum. Kalau ini, kalau dari jawabannya ini, ya ini KIT. Maksudnya yang soal nomor 12. Oh, yang 12 ini lah. Oh, kalau ini itu lebih ke ulkus peptikum. Ya, gitu. Jadi ada nyeri perut, ya kan, ada riwayat konsumsi asam mefenamat. Berarti dia ke arah gastropati. Ya kan? Gastropati NSAID. Jadi dia menghambat COX-1. COX-1 itu fungsinya adalah untuk apa ya? Produksi mukus. Jadi kalau umpama di lambung kita kan ada dua ya, ada asam lambung sama mukosanya. Nah, mukosanya itu salah satunya dari COX-1, dari COX-1 sama prostaglandin. Jadi produksinya dari situ. Itu secara fisiologisnya ya, dia. Nah, sedangkan kalau asam lambung itu biasanya dari pepsin. Gitu. Lah, karena dia ada gas minum NSAID, ya kan NSAID kan dia bisa menghambat COX-1 sama COX-2.
Nah, kalau di lambung kita itu ada COX-1. Jadi NSAID itu menghambat COX-1 sehingga produksi mukusnya berkurang. Itu makanya lama-lama menjadi gastropati NSAID dulu, baru dia kalau sudah berdarah berarti sudah ulkus. Itu ya, jadi kalau sudah ulkus berarti kan sudah krowak gitu ya istilahnya ya, krowak sehingga dia bisa mempengaruhi pembuluh darah di situ. Makanya dia ada keluar di sini kayak mual muntah, tidak buang air besar warnanya hitam, berarti sudah melena. Jadi tandanya ada perdarahan saluran cerna bagian atas. Gitu ya, jadi dia yang melena. Berarti kalau diagnosis yang tepat berarti ya apa? Ulcus pepticum ya. Nah, kalau sirosis, gejala sirosis kayak tadi. Ya, sirosis itu gejalanya selain varises esophagus, ya kan? Ada hematemesis melena, ada asites, ada spider nevi gitu-gitu. Peningkatan vena kolateral, edema. Nah, itu gejala-gejala sirosis. Itu ikterus. Nah, ikterus jangan lupa. Peningkatan UTPT gitu ya. Nah, itu kalau sirosis hepatis gitu. Kalau gastritis dia cuma nyeri, nggak sampai berdarah. Ya, kalau IBD, inflammatory bowel disease, itu biasanya diarenya yang berdarah. Ya, jadi ada keluhan diare darah. Ini kan enggak kan DAB. Kalau DAB kan berarti kurang dari 3 kali. Gitu ya. Nah, dia ada keluhan diare berdarah. Gitu. Adenoma karsinoma gaster harus di PA dulu ya. Gitu. Dan usianya juga 22 tahun kan, jadi nggak mungkin kan cancer. Gitu. Jadi kalau ini berarti jawabannya ada yang ulcus pepticum. Gitu ya. Jadi ya ulcus pepticum et causa gastropati NSAID. Ini tak rekat belum ya ini? Sudah. Ya sudah. Jadi ya jawabannya ini. Terus selanjutnya ya nomor 13, laki-laki usia 60 tahun kemoterapi kanker lambung. Nah, good standarnya adalah jadi kalau awalnya kan kita lakukan endoskopi ya, UGI, upper gastro ini ya. Gitu. Kalau MRI CT scan ini adalah untuk stadiumnya. Jadi untuk menentukan stadium cancer itu biasanya kita menggunakan MRI atau CT scan. Biasanya CT scan-nya itu dengan kontras. Ya, jadi biar tahu ukurannya dia berapa. Gitu. Ya. Tapi kalau ingin tahu awalnya ya pakai endoskopi ya dilihat. Kanker lambung. Kita cross check dulu sama PPT-nya Dr. Dayu ya. Udah capek. Nah, pemanasan GI tract. Ini kanker lambung ya. Standarnya juga dilihat. Investigation. Ya, endoskopi, gagal endoskopi ya. Akurasinya sekian. Ini kalau menggunakan bariumnya 90%. Yang kalau yang bagus ya endoskopi ya. Good standarnya tetap biopsi ya, lakukan biopsi. Itu kalau pemeriksaan awalnya itu ya, good standar tetap biopsi ya. Nah ini kan biopsi. Biasanya di endoskopi itu sekalian diambil terus dibiopsi biasanya deh. Di sini nggak ada biopsi, dan yang paling bagus ya berarti ya endoskopi ya. Soalnya kalau ini kan nanti tadi kan 90% ya. Sensitivitas spesifitasnya 90%. Kalau ini berarti 98%. Ya.
Oke, nomor 14, laki-laki usia 52 tahun keluar sulit menelan. Nah, ini sama ya soalnya kayak tadi ya, berarti dia kanker esofagus. Ya, Barrett esophagus ini lama-lama bisa jadi kanker esofagus. Tapi Barrett esophagus itu awalnya dari GERD. Dari GERD dulu, ya kan, GERD-nya dia kronis, ya kan, asam lambungnya naik sehingga terjadi perubahan epitel di esofagusnya. Gitu ya, terjadi perubahan epitel yang awalnya epitelnya itu kuboid jadi selapis. Gitu. Jadi namanya tambah berkembang ya awalnya akhirnya jadi Barrett esophagus terus jadi kanker esophagus biasanya. Ya. Jadi predileksinya karena GERD yang kronis. Akalasia ini pada anak-anak. Ya. Jadi fungsi refleksnya dia, fungsi katup ya kan, katupnya kerongkongannya dia kurang berfungsi maksimal. Gitu ya, sehingga kadang-kadang pasiennya kalau anak-anak sering keselak. Nah, itu akalasia guys. Ini NSS tadi ya, sudah kita bahas tadi kan. Terus dia kurang lebih 2 tahun ada darah. Nah, kalau kronis ya kan, berarti ada darah, berarti kemungkinannya IBD. Ya, gitu. IBD, terus kita taunya itu apa dari pemeriksaan lanjutannya, dia Crohn atau colitis ulceratif. Gitu ya. Oke. Kalau di darah sumber juga video. Kalau ada darahnya apa? Ada soalnya enggak? Coba cari dulu. Soalnya ada nyeri kalau ada pasien. Soalnya diare dua tahun yang lalu diare kambing itu dan kadang kita ingat kami. Iya soalnya. Perempuan 7 tahun. Diare sejak 2 tahun yang lalu, diare, kambuh-kambuhan, setelah darah, mau nyeri perut, diuretik, seram, kambuh, macam macam Eropa merasa tidak cocok dengan makanan. Divertikulosis itu kayak gimana ya? Masuk di akut abdomen. Ini. Coba. Ilius, tes, peritonitis. Itu yang mas PPT yang luas tapi simulasi penyakit Enggak ada. Inflamatori. yang inflamasi infeksi Ini. Oh, bukan. Dicari sekalian aja ya. Inflamatori. Yang mana nih? Ini. Oh, hepatobiliar bukan. Dokter Dani tadi. Penyakit mulut, manajemen laktasi, pendekatan diagnosis, ikterus.
Penyakit inflamasi dan infeksi pada masyarakat rektum mas. Terus. Kolon dan rektum. Ya. Oh. Kalau itu mesti Nggak ada kayaknya ya. Pasti dan capek bro. Wapin kita. Katanya betul mesti cross. Nah itu mas, makin informasi dan infeksi pada kolon. Oh ini. Nah ini mas. Biasanya di TV. Ini ada kolitis sama Tapi nggak lomba. suka gue beli itu. Colitis ulceratif, Crohn disease. Cuman 2 ya, nggak ada diverticulosis. Ya, mas itu ada cuma Crohn sama tapi kan ngomong keluar kan bisa ini. Gak semua jual. Tapi tak jalan. Kalau aku sih, kalau cuman 2 ini kayaknya diverticulosis aku nggak tahu deh. Ntar tak coba cari E ya. Diverticulosis. Dari kamu-kamuan, Betul bareng. darah. Apoptosis. Yo daddy sih. Kadang itu nggak seneng kan? Aku yang nyusul. Aku saya tapi akhir-akhir ini ada isi. Akhir-akhir ini ada isi untuk Ini harus diakhiri sih mas. Tapi kan terus aja dulu. Bulan kali ini aja. Itu ya nanti kan. Kosong. Kan pasti terus lah. Tapi kan lek mungkin Acak min aku ngomong. Kalau dari gejalanya aku kok Crohn disease ya, Dek ya. Kalau di kondisi tadi ada keterangan diare dan candi itu Dia lebih banyak nyeri abdomennya di sini dibandingkan diarenya. Kalau aku sih Crohn, penyakit Crohn disease, soalnya kan nyeri perutnya kan lebih dominan dibandingkan diare darahnya. Gitu. Ya, penyakit Crohn disease. Ya, tapi nanti aku coba cari dulu diverticulosis ya. Jadi ini kemungkinan dia Crohn disease. Crohn disease, DD colitis. Ulceratif diverticulosis. Cuman ini diverticulosisnya aku nggak tahu ya, nanti tak coba cari-cari dulu ya. Gitu. Terus pemeriksaannya kan berarti gini kan ya, kalau Crohn disease ini berarti skip lesion ya, kalau ulceratif continuous lesion kita cek ya, diverticulosis. Terus laki-laki diare mual muntah berenang di Sulawesi Selatan. Nah, ini sistosoma ya. Jadi ada istilahnya 4S ya, karena siput ya kan di Sulawesi ya kan. Terus sistosomiasis. Terus satunya S1-nya apa ya? Sunadi. Mati Panto. Kau ke gembuk Sunanto. Ini Serkaria yang infeksiusnya, bentuk infeksiusnya dia Serkaria ya. 4S sistosoma, siput, Serkaria, dan dia di Sulawesi. Sistosomiasis dia terbagi menjadi 3 ya, tergantung dari bentuk dari telurnya. Nah, dilihat dari tengahnya sini ya. Nah, kalau mama di tengah, nah berarti kan dia yang mana? Sitosoma apa?
Hematobium ya, kalau di tengah, kalau ujungnya di tengah berarti hematobium. Kalau umpama melingsih berarti Mansonia. Nah, kalau kayak bendera Jepang berarti Japonicum. Gitu ya. Jadi dilihat mama kotoran ya, dilihat penisnya ya lurus apa melingsih gitu. Ya lurus berarti hematobium ya kan. Kalau mama melingsih berarti Mansoni. Ya kan kalau kayak bendera Jepang berarti Japonicum ya bulat. Ya, jadi terapinya kita kasih praziquantel. Ya, 4S berarti. Terus ini penegakan diagnosis, terutama makan padat, cair bisa ditelan ini. Jadi diagnosisnya adalah kanker esofagus ya. CA esofagus. Ya. Berarti kita pemeriksaannya pakai bariumil ya. Terus kalau ini kemoterapi kanker lambung. Ya kan? Nah, benjolan getah bening di supraklavikular ya. Benjolan ini dinamakan Virgo ya. Ini di PPT tadi ya, keganasan tadi ada ya. Ada Virgo node. Jadi kayak benjolannya di supraklavikular sini. Kausa perdarahan. Nah, kausa di penyebab perdarahan hematitis melena itu banyak. Yang penting ada Pak hematitis melena penyebabnya adalah perdarahan saluran cerna bagian atas. Ya, bisa karena ulkus, peptikum tadi, bisa karena sirosis hepatis tadi. Kalau sirosis kan berarti karena apa? Varises esophagus. Itu ya, itu bisa. Itu. Nah, yang paling sering sih karena dua itu. Iya, yang ruptur varises esophagus itu berarti diagnosisnya ke arah sirosis hepatis. Ya, ya kalau memakan tukak peptikum, ya kan, ya berarti ya ulkus tadi ya, gaster ya, gitu. Jadi penyebabnya dua itu memang. Rata-rata dua itu yang paling sering keluar. Ini soal yang ada riwayat hepatitis B. Riwayat hepatitis B, berarti dia ya sirosis ya. Sirosis hepatis berarti ya arahnya ke ruptur esophagus. Gitu ya. Jadi TX-nya kemungkinan kan sirosis toh. Nah, sirosis berarti ruptur esophagus. Ya. Iya. Ruptur esophagus. Habis masan sushi pinggir jalan. Nah, ini mungkin karena kurang matang. Ya, ini kayaknya soalnya ada di UAB kan nggak UTB gitu. Ada kan ini soalnya ya. Udah tak kasih pembahasan juga di situ ya. Karena makanannya kurang matang, ya kan? Nah, itu bisa juga disebabkan kurang matang itu kan bisa karena cacing, ya kan? Ataupun karena keracunan kan juga bisa ya. Karena ususnya nggak tahan, nggak terbiasa, istilahnya kayak gitu. Kaget, ususnya kaget, ya. Ususnya kaget, ya. Jadi bisa keracunan makanan ataupun karena cacing, ya. Ada soalnya enggak? Ini dari perut sushi di pinggir jalan penyebabnya ini keracunan makanannya berarti benar keracunan makanan. Kalau absorpsi usus berlebihan enggak ya gitu nanti gitu. Tapi keracunan makanan setuju. Ini kencing seperti teh gatal-gatal, gallbladder yang membesar tidak nyeri. Nah ini juga ada di pembahasan UAB kalau nggak salah. Ya. Ini ada Courvoisier syndrome namanya. Kalau sindrom gini aku jujur nggak hafal ya. Jadi hafalin aja ya. Nyel ini. Aku nggak tahu teorinya juga. Nah, ini tentang pulmonary eosinophil. Jadi pulmonary eosinophil itu merupakan salah satu komplikasi yang disebabkan karena cacing. Biasanya yang paling sering ada Ascaris sama filariasis. Dua cacing ini yang sering jalan-jalan ke paru-paru kita.
Nah, kalau askariasis itu namanya sindroma Loeffler. Kalau kalian pernah dengar, ya sindroma Loeffler itu sindroma disebabkan karena askarisnya itu jalan-jalan sampai ke paru-paru. Gitu ya, itu namanya sindroma Loeffler. Jadi selain ada gejala askaris, dia sesak. Gitu. Nah, jadi dia bisa sumbatannya bisa obstruktif maupun restriktif. Jadi seseknya itu bisa karena obstruktif karena dia bronkusnya itu tadi kesumbat sama cacing, atau memang di pleuranya banyak cacingnya sehingga dia nggak bisa kempes gitu. Jadi bisa obstruktif karena sumbatan, kalau restriktif itu karena dia nggak bisa compliance-nya berkurang. Gitu. Nah, terapinya kalau filariasis jelas pakai DEC ya. Gitu. Terus terdapat eosinofilia. Jadi tandanya di darah lengkap kita, ya kan? Tandanya dia itu ada cacing, itu ada eosinofilnya dia meningkat. Gitu ya, eosinofilnya dia meningkat. Itu pasti dia cacing. Gitu. Pernyataan yang kurang tepat tentang pulmonary eosinofil, prognosa jelek, tak segera terapi iya. Kan bisa kematian juga. Kadar antifilariasnya rendah, terapi DEC. Ini aku yang B. Kadar antifilarianya rendah. Soal utama Kadar antifilarianya rendah. Ya, kalau antifilarianya berarti kan ya memang buat ngelawan dari virusnya kan rendah kan sehingga dia bisa jalan-jalan. Gitu. Ya. Kalau aku sih ini sih. Manakah di bawah ini yang bukan penanganan alergi susu? Tadi sudah ya. Sudah. Pernyataan di bawah ini adalah infeksi filaria dewasa pada laki-laki bisa menyebabkan epididymitis. Mengatur mikroflora periodicitis. Masa inkubasi memang lama. Ini berarti semua benar ya? Semua benar ini. Pernyataan yang benar di bawah ini. Oh, ini sama ya? Sama Mas, 2 soal. Ini juga semua benar ya. Bisa tanpa gejala, bisa ya asimptomatik. Jadi bisa simptomatik, bisa asimptomatik. Gitu. Dan biasanya itu kita cek biasanya mikroskopis ya, Dek ya. Tapi sebenarnya bisa makros maupun mikros. Kalau mama memang filarianya sudah gede, biasanya kelihatan. Biasanya kita cek darahnya, kita ambil darahnya sekitar malam hari ya, sekitar jam 10 sampai jam 1 biasanya kita ceknya. Kita ambil karena itu ada aktif-aktifnya filarianya. Aktif-aktifnya filaria, makanya kita ceknya jam segitu. Terus nomor 29 ini sama ya. Ini yang paling sederhana. Ya udah ya. Ini kan kanker esofagus tadi. Jadi kita lakukan barium mil. Intoleransi susu sama. Nah, ini beda ya. Berarti susu laktosa kan? Intoleransi berarti dia tidak bisa mentolerir. Nah, berarti kerja enzim laktasenya terganggu, ya kan? Laktosa disebabkan. Enzim laktasenya dia terganggu ya, gitu. Jadi kalau umpama dia laktosa, karena laktosa, diarenya bukan sekretorik tapi dia osmotik. Tipenya yang kan osmotik. Jadi kalau umpama patofisiologi diare kan ada 4, ya kan? Ada yang osmotik, ada yang sekretorik, ada yang inflamasi sama motilitas. Gitu ya. Yang sekretorik itu biasanya kolera. Di cairannya dia banyak. Ya, kalau osmotik biasanya dia baunya asam dan pantatnya itu warnanya merah. Itu biasanya dia osmotik. Nah, jadi salah satunya ini ya intoleransi laktosa atau infeksi karena rotavirus biasanya gitu. Terus kalau motilitas ya itu tadi IBS, IBD. Inflamatori ya salah satunya juga IBD. Ya, karena infeksi, inflamatori. Ya, biasanya diarenya ada darahnya. Ya, kalau motilitas ya gangguan usus aja IBS biasanya. Gitu ya. Yang sindrom ya. Gitu. Resiko tinggi perdarahan kecuali
Pendarahan apa ini? Pendarahan apa? Pendarahan akut. Dalam artian apa? Soalnya berikut ini adalah termasuk dalam kategori risiko tinggi pada pendarahan saluran cerna. Oh, saluran cerna. Pendarahan saluran cerna. Usia iya. Komor. Ini pakai rectal score tidak apal aku, Dik. Kalau secara logika usia iya juga ya. Bibit. Sulit tulisan ini. Warna putih kan? Infeksi ini oh bukan Warna putih kan? warna putih inflamasi kongenital Warna putih ini. Pendarahan saluran cerna. pendarahan Ada nggak? kayaknya belum kedua Dik. Iya belum kedua Dik. Rectal score searching aja. Kasih tak kenal betul ya. Ingin mengalaminya itu masih ada tuh. Ada sedikit kontak sampai ke Tommy gua. Ingin gurih. Ngapain ya ini? Ada kesempatan dia lah. Ya, yang itu nggak sih. Saluran cerna atas kriteria Ini kita tinggal betul. Sing ini loh sing ini cincin macam itu apa langsung di macam Ginjal. pinjam pagi. Oh jam 10 tinggal di rumah. Tangi itu mungkin sendiri. tak mudik. Orang siap itu. Sing ginjal ini tadi. Oh ini. Oh ini. Senang itu. Enggak, biar ini soalnya yang penting dia nggak iso tunggu lah ngomong tuh. Itu sedih ya. Saya ini. Iya. Iya dong. Biar itu sing nggak tunggu itu merah gitu nanti lasku. Oh, mergunga. Saya lagi dekat mana? Iya. Dekat dia itu lu sobat cincin. Oh ini pendarahan niat ligamentum trace mana ada kriterianya enggak ini Tapi yang orang kamu itu jangan tinggal lagi ngatur. berarti usia shock coexisting illness endoskopi itu ya berarti comorbid ini berarti termasuk ya comorbid ini termasuk ya kan termasuk coexisting illness ya endoskopi Kayaknya enggak termasuk tadi pulkus dengan satu bersih dan pulkus sama pulkus dasar dasar Tanpa dasar. pemerintah ini ya sebut dasarnya ya skornya dia dasar pilihannya tadi apa aja itu
Screenshot. Usia, tanda shock, pendarahan aktif, penyakit komorbid. Mentalnya mulai kuat ya. Ya, yang skornya 0 cuman itu tadi ya. Ulkus dasar bersih berarti jawabannya. Ulkus dengan dasar Wes lanjut ya. Ini shock terus equivalentnya macet terus diapain gitu ya. Nah ini soalnya lengkapnya kalau tadi. Kok ini toh. Kalau equivalent macet biasanya kan terjadi tromboflebitis ya. Kalau tromboflebitis biasanya kita ambil terus kita infus ulang ya. Gitu. Jadi memperbaiki equivalentnya kita ambil terus kita infus ulang terus kita kasih kristaloid. Gitu ya. Equivalentnya macet terus apa yang kita lakukan? Mengirim pasien ke kamar operasi ya, perbaiki equivalent kristaloid USG fast. Jawabannya B ya. Gitu. Soalnya kan infusnya dia macet. Kalau infusnya macet berarti kan tromboflebitis. Kalau sudah tromboflebitis berarti kan sudah infeksi di pembuluh darah itu. Jadi kita harus perbaiki IV-nya. Jadi kita ambil terus kita pasang lagi. Gitu. Jawabannya itu. Nah, pokoknya keracunan makanan, penanganan dan pencegahan biar nggak keulang lagi. Ada nggak soalnya? Iki sing pesta iki. Pesta mana? Yang mana ini? Pesta sih sampai tahun berapa dari ini sih. Oh itu udah. Itu ada di enggak kayak asal sih mau. Tujuan terapi IBD. Ini soalnya nggak diangkat itu. Oke. Nggak sedomennya kan itu ya. Adanya terapi farmakologis yang diberikan pada kasus IBD adalah Terapi farmakologis. Mana? Kalau yang keracunan makanan belum ketemu. Belum, Mas. Coba kamu cari. makanan itu soalnya Eropa. Terapi farmakologis yang diberikan pada IBD kecuali berarti kalau IBD kan ini ya somatostatin ya. Somatostatin itu biasanya untuk yang lambung aja. Gitu. Jadi nggak perlu pakai somatostatin. Nah, sulfadiazin kan antibiotik kan beberapa IBD kan bisa disebabkan karena infeksi. Ya, metronidazol itu juga steroid terutama yang Crohn disease ini kan. Nah, biasanya kan disebabkan ke arah ke cancer. Gitu. Jadi perlu kortikosteroid. Gitu ya. TNF inhibitor itu juga pengobatan lebih lanjut. Oh, kalau Ya. TNF belum sih? Apa? Boleh. Ya, kalau ini sih somatostatin kalau menurutku ya, ya. Kecuali kan, berarti kan kecuali yang enggak boleh toh.
Jadi Untuk soalnya, gak sukses kayak gitu. Jadi jualan lagi, jualan target IBD. Itu kan nomor soal. Itu Kalau soalnya, yang keracunan makanan tadi ada nggak? Sambil dicari yang keracunan makanan. Kolonoskopi, komplikasi. Nah, ini ya prednison, steroid, sulfadiazin masuk ya, metro juga masuk tadi kan, medikamentosanya. Kalau yang kolitis, berarti ya. Nah, ya, azatriopin ini obat-obatan TNF alfa ini ya. Nah, ini obat-obatan yang di atasnya gitu, jadi imunosupresan nanti dia ya, erkapotriol dan sebagainya ya, itu jadi contohnya itu. bukan di betul. Iya, pas paling nomor loro itu sebetulnya. Ini nomor loro. Di sini kan double. Dari Eropa. Terus pesta. lewat bandara. Itu enak. Metu Ya, berarti Oh, iki kecualinya ada somatostatinnya ada. Nomor 5. Iya, itu berarti keracunan makanan. Tapi diagnosisnya, Bang. Oh, diagnosisnya. Tak gak, iya. Sing sedang menyajikan dulu. Iya. Tapi Ono, ya. itu diagnosisnya, tapi nek sing pencegahan sih pilihannya gak ono. Nomor 5 ya dukur dhewe. Dukur dhewe slide 5. Slide 6, slide 6, slide 6. Slide Pilihannya nggak ada. Pilihannya nggak ada. Lah yang dibutuhkan pilihan. supaya ada jawabannya. Itu ya. Lewat, Mas. Lewat ya, ya udah. Berarti penanganan pencegahannya yo kita kok penanganan ya tadi ya. Yang penting ABCD pasang NGD bilas lambung. Ya. Yang tengah. Diskusi penanganan data mencegah pengulangan ini adalah nyeri perut, diare setelah makan, sebelumnya mendatangi pesta pernikahan, cowok meningkat. Apakah yang harus dilakukan untuk penanganan dan mencegah terulangnya? Simptomatis, minum air yang banyak, berikan obat anti diare, menyimpan makanan pada lemari, segera berikan dehidrasi cepat. Visi khusus meningkat ya. Mencegah terulangnya kasus. Penanganan dan mencegah terulangnya kasus. Iya, karena hancur itu. Kalau mencegah terulangnya kasus ini, oh yang E berarti D. Penanganan kan dan mencegah berarti yang E. Ya, orang yang terinfeksi kulit dilarang menyediakan dan menyajikan makanan. Ya, yang E. Soalnya kalau yang terapi yang lainnya itu terapi penata laksanaan awal biasanya. Iya, yang awal sama farmakologisnya. Ya, itu berarti benar yang E ya. Sesuai dengan ini. Penyakit kulit dilarang menyajikan. Ya. Alergi makanan, bumbu sate, ada urtikari. Nah, ini tujuan target pengobatan IBD. Oh, no, yo. Loh, itu nomor berapa tadi, Dik? Kepencet, Dik. Ini sing dia mau sing 35. 35 yang tadi ya, soalnya yang di atas tadi ya. Yang aku jawab Crohn disease tadi. Ya, itu saya. Tujuan target pengobatan IBD. Mencegah dan mengurangi komplikasi, mengakhiri serangan akut dan mencapai remisi, memperbaiki dan mempertahankan kualitas hidup. Kalau aku sih semua benar ya ini ya. Yang atas aja Mas. Yang mana?
Nah, ini ya semua benar ya. Gitu ya. Jadi kan mencegah dan mengurangi kan jelas. Terus karena dia IBD itu kan suatu yang kronis, dia kan bisa menyebabkan CA kan kanker ya. Sehingga yang kita lakukan apa? Selain mencegah tersebut, ya kan? Nah, itu bisa mengakhiri serangan akut dan mencapai remisi, gitu ya. Terus mencegah gejala selama periode simptomatik, gitu ya. Jadi kalau memang gejalanya kumat kan kita kasih obat kan supaya mengurangi ya, mengurangi gejalanya tadi. Terus mempertahankan kualitas hidup karena nanti IBD nanti awalnya akhirnya dia bisa menyebabkan CA ya, gitu. Jadi mencegah progresivitasnya dia. Gitu. Semua benar jawaban. Kalau aku semua benar. Ini oral ini sama kayak tadi ya, Crohn disease. Terus yang 36 ini sudah kita jawab tadi ya. Perut kembung berarti ileus paralitik ya. Terus, nah ini komplikasi amoebiasis. Nah ini kan ada darah dan ada amebanya, gitu ya. Kalau komplikasi amoebiasis itu ke liver ya, abses liver. Gitu ya. Di jawabannya sudah benar. Jadi obatnya kita kasih metronidazole sama kayak terapi amoebiasis di awal. Tapi kalau yang definitifnya kita buka livernya, kita drainase. Jadi kalau mama setiap kali ada abses itu kan kita pasti drainase kan. Jadi absesnya dikuras ya. Gitu. Terus terapi farmakologis. Waduh, action. Anak pandangannya. Mas umurnya berapa? 38. Berapa ya? 5, 30-an. Mas yang atas belum kan mas? Soalnya Yang sate ya. yang sate. Mana? Spesialis umur berapa tuh? Nggak tahu aku 2000 berapa gitu. 34. Nah, hari di satu. Oh alah bumbu sate, dia sampai ada urtikaria dan ada apa gitu di mulutnya apanya. Ya kalau mama terapi awal yang paling bagus ya memang dijauhi pemicunya ya. Mungkin karena dia alergi kacang. Ya bumbunya ya. Jadi di alergi pemicunya. Tapi kalau dia sudah sampai urtikaria ya kan. Nah, biasanya kita kasih apa? Antihistamin, obat gatal. Gitu. Tapi kalau dia sudah angioedem baru kasih kortikosteroid. Ya, tapi kalau sudah ada gejala sesak napas, ya, sampai atau shock anafilaktik baru kita kasih epinefrin. Gitu ya. Iki Kondiator gambar apanya? diberikan. Ini soalnya. Kacang roti. Nah, ini sudah ada edema nih. Ada edema dan hiperemis pada bibir. Urtikaria pada kedua lengan. Apa terapi yang paling tepat? Gitu kan? Bengkak dan gatal. Ya kan? Biduran, dia nggak ada sesak napas. Berarti kita kasih apa? Segera kita kasih kortikosteroid, yaitu D. Ya. Terapi yang paling tepat adalah segera kita kasih kortikosteroid. Soalnya dia sudah ada bengkak bibir. Ya, ada bengkak bibir, sudah ada gatal-gatal, urtikaria. Nah, itu baru ya. Kalau mama pencegahan yang tepat ya berarti ya jauhi ya pemicu makanannya. Cuman kalau mama posisinya sudah seperti itu, ya, berarti ya jawabannya yang kortikosteroid ya, saja pasiennya sudah angioedem soalnya itu. Jadi pasiennya sudah mengalami angioedem, jadi kita harus cepat. Kalau enggak, dia bisa shock anafilaktik gitu. Ya, jadi terapi yang tepat ya kita langsung kasih kortikosteroid. Itu kalau misalnya baru ada gejala Sesak, kalau misalnya baru ada gejala kita jauhi pemicu makanan. ya, mungkin cuman gatal-gatal ya. Jadi kita edukasi jauhi makanan sama kasih antihistamin biasanya. Ya, nah, tapi kalau umpama sudah ada angioedem seperti itu, berarti kan dia mengarah ke shock anafilaktik. Nah, kalau dia mengarah ke shock anafilaktik, nah itu berarti kasih epinefrin. Tapi kalau bengkak gitu aja, baru kita kasih kortikosteroid. Gitu ya, langsung kortikosteroid. Gitu. Kalau ada sesaknya dikasih
epinefrin bukan bronko. Kalau ada sesak baru epinefrin. Sesak itu menandakan pasiennya mengalami shock anafilaktik. Jadi sesak, gangguan nafas itu tandanya mengalami shock anafilaktik sehingga perlu dikasihkan terapi segera. Biasanya kita kasih epinefrin. Gitu ya. Nah, kalau epinefrin nggak ada baru norepinefrin gitu. Pokoknya golongan adrenalin lah. Istilahnya golongan adrenalin. Ya. Gitu. Ini ini sudah, absces liver sudah, kecuali ini sudah ya, somatostatin, patofisiologi, rasa terbakar, ada mual muntah, kafein, nah, ini karena kafeinnya, nah, kalau kafein ya karena lapisannya, toh. Nah, infeksi ini enggak, tekanan sphincter ini enggak, ini GERD ya, ini GERD. Berarti ini jawabannya yang A ya, lapisan bikorbinatnya ya. Jadi dia bisa mempengaruhi mukosa gasternya. Nah, karena kafein itu sifatnya asam atau basa. Asam ya, asam. Sehingga dia bisa membantu asam lambungnya. Gitu ya. Nah, sehingga mukosa gasternya dia tambah tertipis. Gitu ya. Makanya dia menurunkan lapisan mukosanya. Ya sama kayak gastropati tadi ya, cuman dia lebih ke menghambat COX-nya. Nah kalau kafein karena dia sifatnya asam, dia langsung berefek. Gitu. Sistemnya gitu. Nah kalau Haji pylori kan ya pylori ya. Nah ini soalnya tadi ya. Nah kalau ini kortikosteroid. Penanganan utama yang ditanya ya. Utama, yang soal tadi. Ya. Bumbu kacang sate ini juga sudah tadi ya, gatal diagnosisnya adalah alergi ya. Ada 2 soal yang satu diagnosisnya itu Berarti karena alergi makanan ya, berarti hipersensitivitas tipe 1 nanti arahnya ya. Ini ditemukan ada cobblestone. Cobblestone berarti ini apa? Crohn disease. Ya. Ini kayaknya Crohn. Nah ya. Lesi mukosa ulcer longitudinal dalam transversal, berarti kan dia skipping ya. Nah, jadi tidak semuanya dia ada ulkusnya. Kenyataannya benar tentang Crohn. Granuloma, lapisan muskularis, dimulai dari rektum, dapat terjadi obstruksi. Nah ini rektumnya, jawabannya bisa. Ini ada di UAB kalian 2018 ya, sama soalnya. Itu ada di soal ini. Nah, nah ini ya rata-ratanya ya kan. Nah, awalnya meluas segmen kecil, ini remisinya bisa eksaserbasi ya kan, bisa kambuh dan tidak. Sistemik bersifatnya diare, nyeri akut abdomen sampai jangka panjang. Tapi kalau informasi dari mukosa itu bukan iya kolon, cuman kalau dia mukosa ya kan. Nah kalau Crohn disease itu mukosa sampai serosa. Kalau mukosa tok itu kolitis. Oh makanya yang kondisi nyeri. Gitu. Kalau Crohn disease makanya dia lebih nyerinya. Gitu karena dia sampai ke jaringan serosanya. Ya. Nah,
dilihat, cocokin aja sama PPT-nya ya. Granuloma caseosa, histopatologinya tadi ya ada granuloma ya. Granulomatosis ini ya. Terus kemudian lapisan muskularis. Nah, enggak ya, tapi dia sampai serosa. Dapat terjadi obstruksi usus. Nah, antigen diet, faktor pencetus penyakit. Apa itu? Antigen diet. Itu di kolitis kayak misalnya. Kayaknya kolitis itu ya. Soalnya di Crohn ini nggak ada tadi tak baca. Ya, jadi dimulai dari rektum atau segmen yang paling kecil. Jadi dia bisa ke atas. Ini kayaknya ada kok di UAB kalian. Yang 2018. Tapi nggak masuk di soal Itu soal kita. Pemeriksaan Helicobacter. Nah, ini khas ya. Urea Britest ya. Gitu, urea Britest. Jadi jangan sampai kebalik sama hidrogen Britest. Kalau hidrogen itu miliknya intoleransi susu atau intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa. Kalau urea berarti dia Helicobacter. Ya, gitu. Biasanya kita good standarnya itu. Cuman ini kita bisa periksa, cuman kurang spesifik ya kalau ini ya IgM anti H. pylori. Cuman yang mendukung ya urea Britest ini. Tata laksana pemberhentian perdarahan. Nah, ini perdarahan yang mana? Ada enggak? Enggak ada. Jadi kalau pemberhentian pendarahan kayak tadi soal-soal tadi ada tentang tata laksana ya, tergantung dia perdarahnya yang mana. Itu ya, kalau saluran cerna bagian atas, kalau secara operatif ya kita ligasi. Ligasi itu kita ikat gitu. Jadi pemberdayaan yang bocor kita ikat. Itu namanya ligasi. Kita ligasi ya kan, atau dikasih obat-obatan untuk pembekuan darahnya. Biasanya kita kasih vitamin K atau asam tranexamat biasanya untuk menghentikan pendarahannya. Gitu. Sambil kita kasih NGT supaya pasiennya tidak terlalu dipicu. Kalau dia pasiennya sering mual muntah, nah, tambah banyak pendarahannya. Gitu. Dekompresi pakai NGV. Terus ditampon ya kayak kasih ligasi. Gitu. Terus 46. Edema bibir urtikaria penyebabnya. Nah, ini alergi ya. Jadi disebabkan karena IgE tadi. Gitu. Nah, ini karena bumbu sate tadi ya. Reaksi alergi hipersensitivitas tipe 1. Melena dan riwayat penyakit kuning. Nah, tadi ya. Melena riwayat penyakit kuning berarti apa? Sirosis. Ya, sirosis hepatitis. Terus wanita ada McBurney definitif berarti operasi ya apendisitis. Terus 49 edema mukosa bibir diagnosis yang paling tepat. Nah, alergi makan. Ya, ini diulang-ulang tadi ya soalnya ya. Kategori resiko tinggi perdarahan saluran nafas. Nah, yang kecuali sama tadi ya ulkus dengan dasar yang bersih. Oke, di soal itu ada yang belum kejawab enggak? pindah ke soal sebelah terus. Ya, dari situ ada. Ini udah. Ini keracunan makanan udah ya? Sudah. Yang kira yang kamu scroll yang belum nomor berapa? Ini keracunan makanan juga. Resiko tinggi perdarahan saluran cerna itu. Kecuali. Apa itu jawabannya? Ulkus dengan dasar bersih. Oh, ini sudah. Terus ini berikut ini kategori risiko tinggi kecuali ulkus dengan dasar bersih sudah. Terapi farmakologis yang diberikan pada IBD kecuali ini somatostatin ya. Oke, sudah. Ini karena Coba alergi makanan tadi. sate ya.
Salate berarti diagnosis yang mungkin ya alergi makanan ya. Alergi makanan. Ini kalau macet tadi ya, jadi perbaiki baru kasih evaluan lagi karena macet soalnya. Terus ini apa ini? Komplikasi diare, akses liver masalah. Oh, amuba ya. Iya. Oh ya, amuba ini ada amuba, ini ada absces liver. Oke. Ini yang untuk kinesiasis. Nah, kecuali yang kurang tepat, rostellumnya di leher ya. Rostellumnya berarti di wajah ya, kepala. Nah, terus 12 tentang sana resiko tinggi. Nah, ini tindakan yang perlu kita lakukan pada perdarahan saluran cerna resiko tinggi adalah, nah ini evaline, itu kita boleh ya. Nah, barangkali kalau mau perdarahan terus-menerus kan bisa terjadi shock hipovolemik. Jangan kita double. Satunya pakai cairan, satunya mungkin kita butuh transfusi. Jadi boleh, ya kan? Oksigen dengan sungkup atau kanula, berarti dilihat saturasinya ya, pakai O2 masker. Nah, bilas lambung, oke. Ya, memasang 2 evaluan jarum besar ya, berarti semua benar ya. Itu jawabannya. Terus selanjutnya nomor 13 kontaminasi makanan. Nah, ini jawabannya diuresis ya, sama. Ya, jawabannya diuresis. Oke. Nomor 14 pernyataan berikut yang benar. Pada pemeriksaan saluran cerna bagian bawah, manifestasinya adalah hematosesia maupun melena. Nah, ini salah ya. Gitu ya. Nah, ini soalnya dia kalau saluran cerna bagian bawah, dia tidak melena. Ada BAB-nya. Apa? Ada BAB hitam. Ada BAB hitam. Setauku sih BAB warnanya merah. Kalau saluran cerna bagian bawah. Melena itu terjadi karena dia tercampur karena asam. Jadi kena gasternya, kena gaster, ya kan, asam, akhirnya dia melena. Gitu. Coba dicek di PPT nanti ya. Kalau saya ingatku ya, kalau dalam bagian bawah itu BAB-nya darah. Makanya IBD kan warnanya darah. BAB darah. Gitu kan. Nah, dia bukan melena sebutannya. Jadi hematosesia ini BAB warnanya merah. Gitu. Pendarahan saluran cerna apabila didapatkan aspirasi normal tidak apa itu Tidak menyingkirkan suatu pendarahan saluran cerna bagian atas. gambaran klinis pendarahan saluran cerna dapat berbeda tergantung sumber pendarahan dari kecepatan pendarahan. Iya benar. Ini nomor B ini benar ya. Gitu. Jadi nggak jadi dia nggak harus normal aspirasinya ya. Gambaran klinis pendarahan saluran cerna dibedakan tergantung perdarahan dan kecepatan perdarahan ini enggak juga ya. Kecepatan ini tidak tergantung ya. Pada perdarahan saluran cerna apabila didapatkan aspirasi normal tidak mengizinkan suatu perdarahan saluran cerna bagian atas. Nah, ini juga sama ini. Yang B itu Yang B itu gabungan dari yang C sama E. Oh ya berarti jawabannya Yang paling panjang. yang paling benar ya paling panjang itu deh. Gitu ya. Nah, itu bukan semua benar itu. Kalau aku sih yang semua benar itu tadi. Oh, semua benar. Yang paling panjang, Dik. Sama yang kasih ke Thanos. Soalnya kalau aku nanti ini tak cross check lagi ya. Ini bisa melena. Setahu aku kalau pendarahan bawah itu nggak bisa melena. Gitu. Setahuku ya. Jadi PPT-nya tadi bukan apa, Dik? Yang Saluran pendarahan tadi, Dik. Ini kalau aku B ya. Jawaban B. Tadi kayaknya ada kok PPT-nya. Di aku. yang pendarahan saluran cerna. Ya, ada. Ya, batasnya kan ligamentum tris ya. Tuh kan, hemato SCBB, saluran cerna bagian bawah, cuman hematosesia toh. Di sini ya, enggak ada melena. Gitu. Ya.
Kalau bagian gambaran klinisnya, gambaran klinisnya tergantung kecepatan gerak ususnya. Ya, bukan kecepatan gerak perdarahannya. Gitu ya. Jadi kalau aku yo yang paling panjang itu resiko tinggi varises ulkus komplikasi. Ya. Gambaran klinis pada saluran cerna dapat dibedakan tergantung sumber pendarahan dan kecepatan pendarahan. Sumber pendarahan ini yo benar sih. Ini kalau pendarahan saluran cerna apabila didapatkan aspirasi normal tidak menyingkirkan suatu perdarahan saluran cerna bagian atas. Lebih yang C ya, Dik, ya, sorry, jawabannya C ya. Soalnya kalau umpama dia nggak ada hitam-hitamnya atau merah-merahnya kan otomatis nggak ada perdarahan ya, gitu. Logikanya kayak gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau umpama kita aspirasi, ya kan, kita bilas, ya kan, normal, nah berarti memang nggak ada perdarahan. Gitu. Atau mungkin kan ada merah-merahnya dikit atau hitam-hitamnya dikit, nah itu berarti ada perdarahannya. Gitu. Cuman kalau gambaran klinis perdarahan saluran cerna tergantung dari sumber perdarahannya. Gitu kan, dia tergantung dari dia atas atau bawah, itu juga bisa. Gitu. Pokoknya ini antara B atau C. Nanti tak cross check lagi ya. Yang nomor 14 nanti. Oke. Pernyataan yang kurang tepat pulmonary eosinophil ini juga ya. Nah, ini hemoroid, ya sudah ya ke tempat ya. Lanjutnya infeksi filariasis yang benar. Ini sudah ya. Oke. Ini menjalar ke pundak kiri. Kak, pundak kiri ruptur lien ya. Ruptur lien. Terus 19 IBD. Pernyataan IBD yang benar. Penyakit kondisi tindakan pembedahan dapat menyembuhkan penyakit. Pada pemeriksaan biopsi tidak ditemukan granulomatosis salah ya. Ada colitis ulceratif, abses atau fistula ini salah. Berat infektif membentukkan antimikroba seperti mitro dan cipro. Pada perokok minta colitis ulceratif lebih sering, lebih rendah. Yang ini di BPT ada. Pada perokok resiko lebih rendah, bukan lebih tinggi. Nah, ini kan lebih tinggi kan seharusnya kan? Ini lebih rendah. Jadi kalau aku sih jawabannya yang D ya. Yang berat terapi efektif dapat diberikan antimikroba ya kan seperti mitro dan cipro. Gitu ya. Nah, jadi tidak harus bedah sebenarnya untuk menyembuhkan penyakit. Gitu ya. Nah, kalau dari PPT-nya sih kayak gitu. Nah, tadi PPT-nya. Kok pengen itu? Mikronnya. Jadi terapinya itu nggak harus bedah. Setauku sih itu. Nah, ini kan bisa pakai medikamentosa ya. Jadi tidak harus dibedah. Kalau dibedah dipotong gini, dipotong terus disambung. Laparotomi. Itu yang bagian yang rusaknya itu disambung. Gitu ya. Komplikasi
Crohn bed rest medicamentosa ya. Oke, lanjut. 20 BAP hitam, penyakit kuning. Berarti ini sirosis ya. Manifestasi klinis lain. Nah, kalau klinis lain, kalau sirosis ini ya bentar. Erythema palmaris. Ya, kalau sirosis erythema palmaris jawabannya ini. Tadi jawabannya D. Apa? Iya, kalau aku D. Ya. Yang 20 ini erythema palmaris ya. 20 yang E, erythema palmaris. Yang 21 colitis ulceratif, tindakan pembedahan yang mungkin diperlukan adalah, nah ini aku gak hafal ya, Dek ya. Dilihat PPT-nya. Colitis ulceratif, tindakan bedah. Ini ya, apa nih? Proktokektomi, ileostomi sama ini. Ileostomi, struktureplasti ada nggak struktureplasti ini tadi? Nggak ada, berarti bukan struktureplasti. Retro sama Brook. Jadi yang A ya, ini jawaban yang A. Itu yang A. Nomor 22, ini sudah ya. Bariumil, benar. Yang ini terapi yang paling tepat. Ini yang energi tadi ya. Terus manakah pernyataan di bawah ini yang tepat? Oh, ini yang intoleransi laktosa ya. Kerja enzim laktase terganggu yang C. Ini yang lambung, kanker lambung berarti UGI endoskopi sudah benar. Rektum, Henskun terdapat darah, RT-nya temukan kenyal. Ya ini hemoroid ya. Hemoroid. Ya hemoroid benar. Nah ini pemeriksaan tes hamil. Ini KET ya, apalagi sudah 2 bulan ya. KET. Terus ini sama ya KET juga ya. Diulang. Mekanisme yang terbenar ini adalah yang ini apa ini? Oh, asam mefenamat ya. Gastropati. Bukan, ini berarti produksi prostaglandin ya, COX-1. COX-1 kan menghambat COX-1. COX-1 itu bisa menurunkan prostaglandin. Makanya asam mefenamatnya ini benar ya. Produksi prostaglandinnya. Gitu. Ya kan? Mekanisme yang benar toh. Terhambatnya itu. Terus apa ini? Bikarbonat ini yang bikarbonat. Iya gitu kan. Sampun, Mas. Oh ini sudah. Oh ini yang filariasis tadi ya. Semuanya inkubasi. Pernyataan. Oke. Pertama kali pada pasien ini. Apa ini? Ya oksigen ya. Iya, oksigennya saturasinya berapa? Ada sesak enggak? Tadinya 100. Itu frekuensi napasnya 20. 2 kali per menit 36. Muntah. Tindakan yang perlu dilakukan pertama kali. Ya kan? Kalau pertama kali ya
Ya itu dek, oksigen tetap. Muntah darah toh. Tadinya normal, nafasnya juga normal. Berarti antara NGT ya. Gitu ya. Cuman nggak tahu saturasinya ini dek. Nggak ada ini. NGT, NGT, NGT. Pakai NGT aja. Pakai NGT aja ya. Cuman kalau aku kayaknya oksigen ya dek ya. Coba PPT tadi dek. Yang penahan jalan tengah atas tadi dek. Kira-kira apa? Start. Tata laksana di sini. Yang gambar Inisial. Resusitasi itu tetap hemodinamik dulu deh. berarti valence. Like IV line NGT, ya kan? Berarti IV line berarti nggak pakai oksigen nih berarti di sini. Dari algoritma ini nggak ada oksigennya. Berarti langsung IV line. Memberikan cairan kristal. Nah itu berarti itu. Ya, berarti jawabannya itu. IV line baru kristaloid dulu. Oke, lanjut. Ini 32 ini ya amoebiasisnya metronidazol berarti sudah benar. Ini kuning tidak distensi masa teraba masa di perut kanan atas. Kanker hepar ya atau hepatoma. Ini tujuan terapi IBD ini semua benar ya tadi. Ini untuk penanganan dan pencegahan orang kulitnya tadi yang E ya ini ya. Ini yang 35 yang E. 35 yang E. Terus nomor 36 Ini yang penyakit Crohn, Mas. endoskopi maka gambaran yang akan ditemukan adalah ya ini Crohn disease. Crohn disease berarti skip lesion ya. Ini. Skipping lesion. Ini untuk menegakkan in vitro berarti darah ya. Berarti yang D. D ya, yang D. Sudah diperbagi? Sudah. Ini apa ini? Oh ya, IgE ya, immunologic. Terus ini Gardner-Nevy cirrhosis berarti tindakan yang mungkin dilakukan kecuali eradikasi ya. Ini tadi apa ini? Yang kovosioner ya. Kovosioner syndrome. Terus 41. Ini keracunan makanan. Ini sulit menelan, kanker esofagus. Ini buang air tidak perut kanan distended. Oh iya kiri atas. Dokter Lian ya. Dokter Lian. Ya, ini Lios paralitik. Wis apal rek jawabannya rare. BAB-nya hitam. Asam efenamar berarti ulkus septikum. Iki diagnosisnya foto BLF gambaran pedang konsumsi obat pegelinu 1 tahun terakhir ada Divans ini loh dan pekak hepar. Perforasi gaster. Jawabannya ayah perforasi gaster. Nah, dari riwayat pegelinu steroid gastropati tadi ya. Ini sirosis. Kemungkinan kausanya berarti ruptur varices esophagus. Ini aku enggak tahu ya. Oh, ini yang Crohn ya. Crohn disease. Oke, sudah semua.
Sama gimana kita udah.